Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya, kembali lagi dengan Ibu Salma. Gimana nih kabarnya kalian pada hari ini? Wah, alhamdulillah sehat ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan agar kita bisa belajar bersama terus. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai materi ekosistem. Tetapi sebelum kita memulai untuk belajar, kita tidak boleh lupa untuk berdoa. Kita berdoa terlebih dahulu ya dengan membaca bismillah. Bismillahirrohmanirrohim. Nah, anak-anak, apakah kalian itu sudah mengetahui apa itu ekosistem? Betul sekali. Jadi, ekosistem adalah interaksi atau hubungan timbal balik antara makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan lingkungan fisik seperti tanah, air, dan juga udara. Ekosistem ini itu mempunyai beberapa tingkatan loh, yaitu ada individu, populasi, dan juga komunitas. Kira-kira perbedaannya apa ya? Nah, tingkatan ekosistem yang pertama adalah individu. Individu adalah satu jenis makhluk hidup. Contohnya adalah seekor domba. Sedangkan kalau populasi itu adalah kumpulan individu yang sejenis dan menempati suatu daerah tertentu. Misalkan 3 ekor ayam. Selanjutnya adalah komunitas. Kalau komunitas itu adalah kumpulan seluruh populasi makhluk hidup yang menempati suatu wilayah tertentu. Misalkan di dalam suatu ekosistem itu ada sebuah komunitas. Nah, komunitasnya itu ada ikan, batu, air, domba, ada rumput, dan juga ada ayam. Ekosistem ini itu mempunyai beberapa macam loh. Yang pertama kita akan membahas tentang macam-macam ekosistem berdasarkan asalnya. Ekosistem berdasarkan asalnya itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama adalah ekosistem alami dan yang kedua adalah ekosistem buatan. Ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami atau tanpa campur tangan manusia. Nah, ekosistem alami ini itu dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama ada ekosistem darat dan yang kedua ada ekosistem perairan. Nah, ekosistem darat adalah jenis ekosistem yang lingkungannya itu berupa daratan. Contohnya adalah ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, ekosistem hutan hujan tropis, ekosistem sabana, ekosistem taiga, dan juga ekosistem tundra. Jenis ekosistem alami yang kedua adalah ekosistem perairan. Nah, ekosistem perairan ini adalah ekosistem yang berada di wilayah perairan. Contoh dari ekosistem perairan ini dibagi menjadi 2 lagi. Yang pertama ada air tawar dan yang kedua adalah air asin. Air tawar itu contohnya adalah danau dan sungai. Sedangkan kalau air asin adalah contohnya ekosistem laut. Anak-anak, tadi kan sudah membahas tentang ekosistem alami. Sekarang kita masuk ke ekosistem buatan. Nah, ekosistem buatan adalah ekosistem yang sengaja dibuat oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidupnya. Contoh dari ekosistem buatan adalah akuarium, kolam ikan, dan kebun binatang. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar tentang pengertian dan juga macam-macam ekosistem kan? Nah, sekarang kita lanjut ke komponen ekosistem. Nah, komponen ekosistem ini kira-kira ada berapa ya? Iya, benar sekali. Jadi, ekosistem ini mempunyai 2 komponen. Yang pertama ada komponen biotik dan juga komponen abiotik.
kita akan membahas komponen biotik terlebih dahulu ya. Komponen biotik itu adalah semua makhluk hidup yang ada di dalam suatu ekosistem, seperti manusia, hewan, tumbuhan, dan juga mikroorganisme. Komponen biotik ini juga mempunyai peran loh di dalam suatu ekosistem itu. Ada sebagai produsen, konsumen, dan dekomposer. Yuk mari kita bahas secara satu persatu. Komponen biotik ini berperan sebagai produsen. Nah, produsen sendiri itu adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, seperti tumbuhan hijau yang berfotosintesis menggunakan cahaya matahari. Yang kedua, komponen biotik berperan sebagai konsumen. Nah, konsumen sendiri ini adalah makhluk hidup yang memakan makhluk hidup lain untuk mendapatkan energi. Nah, berdasarkan jenis makanannya, konsumen ini itu terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ada karnivora, yang kedua herbivora, dan yang ketiga adalah omnivora. Konsumen dibagi menjadi 3 kelompok kan, yaitu adalah karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang pertama adalah karnivora. Nah, karnivora ini adalah hewan pemakan daging. Contohnya seperti singa, harimau, ular, dan buaya. Kemudian herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan. Contohnya adalah kambing, sapi, kelinci, dan juga belalang. Selanjutnya yang terakhir adalah omnivora. Nah, omnivora adalah hewan pemakan segalanya, baik itu daging maupun tumbuhan. Contohnya adalah ayam, itik, tikus, dan juga babi. Peran komponen biotik yang terakhir adalah sebagai dekomposer. Dekomposer adalah pengurai, seperti jamur dan bakteri, yang memakan sisa-sisa makhluk hidup yang mati, lalu menguraikannya menjadi zat yang berguna bagi tanah. Komponen yang kedua dalam ekosistem yaitu adalah komponen abiotik. Nah, komponen abiotik ini adalah kebalikannya dari komponen biotik. Komponen abiotik adalah benda tidak hidup yang mendukung kehidupan makhluk hidup dan menjaga keseimbangan suatu ekosistem. Nah, contoh dari komponen abiotik itu adalah seperti matahari, batu, tanah, air, udara, dan juga suhu. Anak-anak, tadi kan kita sudah belajar mulai dari pengertian dari ekosistem, macam-macamnya, serta komponen yang ada di dalam ekosistem. Sekarang kita menyanyi terlebih dahulu ya tentang komponen dalam ekosistem. Yuk, mari kita bernyanyi bersama-sama. Selamat belajar komponen ekosistem terdiri dua macam, biotik, abiotik. Abiotik adalah benda-benda tak hidup. Ada udara, air, tanah, suhu. Saya mau belajar komponen yang terdiri tiga macam. Yang pertama produsen, yang kedua konsumen, yang ketiga pengurai atau juga disebut dekomposer. Produsen makhluk hidup yang membuat makanan, konsumen makanan dari produsen. Yang terakhir adalah dekomposer yang terdiri dari jamur bakteri. Anak-anak, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Ibu akan menyampaikan kesimpulan materi belajar kita hari ini. Nah, ekosistem itu adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Ekosistem ini dibagi menjadi dua macam, yaitu ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, di dalam ekosistem ini juga terdapat komponen, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik.
Komponen biotik adalah benda hidup, sedangkan komponen abiotik adalah benda tak hidup. Anak-anak, itulah tadi pembelajaran kita hari ini tentang ekosistem. Nah, tadi kita sudah belajar mulai dari pengertian, macam-macam ekosistem, serta komponen dalam suatu ekosistem, baik itu komponen biotik maupun komponen abiotik. Semoga setelah kalian menonton video pembelajaran ini, kalian semakin paham bahwa semua makhluk hidup itu selalu saling bergantung satu sama lain. Nah, sekarang tugas kita adalah kita harus terus menjaga keseimbangan lingkungan kita agar lingkungan kita tetap harmonis. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa tetap semangat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.